hati kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, kami sangat menyadari bahwa kasih-Mu lah yang terus memberkati hidup kami ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini ya Bapa, kami kembali datang bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang kasih setia-Mu yang terus memberkati hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa dalam sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Baik, saudara-saudaraku, puji Tuhan. Sekali lagi salam untuk kita semua. Selamat pagi. Kita lanjutkan lagi saudaraku pembelajaran kita dari Galatia, kitab Galatia pasal 5. Kita masih sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang kemurahan hatinya. Ya, Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah bersama-sama mendengarkan bagaimana kekayaan kemurahan hati Tuhan di dalam Kristus Yesus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dan saudaraku, itu adalah merupakan berkat yang sangat luar biasa ya dalam pengalaman hidup kita, karena kita mengetahui bahwa kasih Allah sempurna dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini, saudara-saudara, mari saya mengajak kita membuka kitab Titus pasal 3. Ya, kita membuka Alkitab kita dari kitab Titus pasal 3. Masih melanjutkan apa yang kemarin kita sudah bersama-sama melihat dari 2 Korintus pasal 5, kemurahan hati Allah kepada kita, kepada semua orang yang harus diresponi. Amin, Bapak Ibu Saudara, yang harus diresponi oleh setiap orang yang percaya, menerima pendamaian dari Allah yang penuh kasih. Dan saudara, kita akan melanjutkan lagi dengan Titus pasal 3. Kita akan membaca firman Tuhan dari Titus pasal 3. Kita lanjutkan lagi ya, saudaraku. Saya akan membaca mulai dari ayatnya yang pertama. Ya, Titus pasal 3 dari ayat yang pertama. Dikatakan demikian, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ini banyak gambaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus seperti ini tentang kehidupan masa lalu kita, dan khususnya orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang tidak pernah menerima kebenaran firman Allah secara khusus. Dikatakan, Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kejahilan, hidup di dalam hawa nafsu, dan hidup di dalam berbagai-bagai kejahatan dan hal yang menghancurkan kehidupan manusia. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu di sini Rasul Paulus memberikan kepada
kita, bagaimana kita mengenal akan kemurahan hati Allah di dalam Kristus Yesus. Dan saudara-saudara, kita bersyukur karena kita sudah sampai kepada pengenalan akan kemurahan Allah tersebut. Sehingga saudara, di ayatnya yang keempat dikatakan, tetapi, ya ayat 4, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, amin. Ya saudara, ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita yang dan kasihnya kepada manusia. Amin. Nah saudara, kita tahu bahwa bagaimana kemurahan hati Allah dan kasihnya dinyatakan kepada kita adalah melalui Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib, dan melalui pencurahan darahnya itulah kemurahan hati Allah dinyatakan kepada kita, kepada semua manusia tanpa perbedaan. Nah, saudara-saudara, ya di ayatnya yang kelima, pada waktu itu, ya kita lihat Bapak Ibu Saudara, ini adalah berita kabar baik yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain, ya supaya kita menyambut kemurahan hati Allah ini dengan penuh sukacita. Dikatakan di ayat 5, pada waktu itu, ya pada waktu Allah menyatakan kemurahan hatinya melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus, ya pada waktu itu Allah telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian atau pembasuhan, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Nah, jadi ini Bapak Ibu Saudara, satu pernyataan yang sangat khusus, ya, yang sangat spesial, ya, tentang kemurahan hati Allah kepada kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia, ya, telah menyelamatkan kita, Allah telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi inilah berita yang spesial tentang kemurahan hati Allah yang ditolak oleh dunia. Ya, yang ditolak oleh dunia ini. Inilah berita tentang, ya, kasih Allah yang ditolak oleh dunia, yaitu bahwa Allah menyelamatkan manusia bukan karena perbuatan baik yang telah dilakukan oleh siapapun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan tentunya ini menjadi satu ucapan syukur yang sangat luar biasa kita mendengarkan dan diberikan kesempatan kita oleh Tuhan tiba pada satu pengetahuan yang benar, yang sangat luar biasa. Saudaraku yang, ya, oleh dunia ini mereka enggan untuk mendengarkan ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, mereka menutup telinga untuk mendengarkan berita kabar baik karena seperti ini, karena mereka berpikir, ya, bahwa mereka diselamatkan karena perbuatan baik yang mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ketika kita merenungkan, ya, kita berbicara dan kita menyuarakan tentang kemurahan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara, disinilah saudaraku, ya, tempat di mana sungguh-sungguh bahwa pelayanan kita itu adalah pelayanan yang datang dari dorongan, semangat, pengertian yang benar tentang kemurahan hati Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena sekali lagi pentinglah, sangat penting Bapak Ibu Saudara untuk kita konsisten dan
benar-benar fokus dan kita terus Bapak Ibu Saudara menggali alasan-alasan yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan. Mengapa Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Sementara orang-orang ya di kiri, kanan, depan, belakang, di mana saja kita berkumpul, bahwa mereka meyakini bahwa keselamatan mereka adalah karena perbuatan baik yang mereka lakukan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang terbalik ya pemikirannya dengan pikiran Allah. Itulah kita Bapak Ibu Saudara. Disitulah kita sedang berada ya, dan di tengah-tengah orang-orang yang masih dikuasai oleh kegelapan, yaitu pemahaman yang keliru tentang kemurahan hati Allah. Ya, kita harus menyaksikan dan kita terpanggil untuk menjadi orang-orang yang setia memberitakan kemurahan hati Allah, yaitu kemurahan hatinya adalah bahwa kita dikatakan semua orang diselamatkan bukan karena kebaikan atau kemurahan hatinya, bukan karena kepeduliannya kepada orang lain atau apa yang dia berikan kepada orang di sekitarnya atau apapun yang dia lakukan kepada sesamanya. Bukan itu yang menunjukkan pertama-tama tentang kemurahan hati Allah bagi setiap orang. Tapi apabila ya setiap orang meresponi, setiap orang menerima kebenaran Allah bahwa Allah menyelamatkan setiap orang bukan karena perbuatan baik yang telah dilakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sulit ya sulit sekali bagi banyak orang untuk menerima kemurahan hati Allah ini ya, karena akan tersembunyi dari hati mereka ya kalau mereka tidak mau rendah hati menerima kebenaran ini. Benar Bapak Ibu? Iya, karena manusia itu sudah menetapkan bagi dirinya susah ya untuk berubah ya Bapak Ibu Saudara, untuk mengakui bahwa hanya pekerjaan Allah di dalam Kristus Yesuslah satu-satunya ya yang dapat diperhitungkan oleh Allah ya sebagai kemurahannya, kemurahan hatinya, kebaikannya. Itulah yang harus kita sanjung, bukan kebaikan kita dan bukan kebaikan orang-orang di kelompok kita ya, tetapi hanya kebaikan Allah ya. Tapi apa maksudnya kebaikan Allah, kemurahan hati Allah itu? Ya, tadi sudah kita lihat bahwa kemurahan hati Allah itu adalah mempercayai ya firman-Nya, mempercayai kabar baik bahwa Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi ya ayat 5 dikatakan karena rahmat-Nya oleh ya pembasuhan, bukan permandian sebetulnya Bapak Ibu Saudara, tapi pembasuhan ya, penyucian melalui kelahiran kembali ya, pembaharuan, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Jadi Roh Kuduslah satu-satunya yang mengerjakan Bapak Ibu Saudara ya penyelamatan kita, dan sepenuhnya hanya oleh karena perbuatan Tuhan, dan tidak ada satupun andil bagian ya, tidak ada satu andil dari manusia itu untuk bisa ya memberikan kepadanya satu nilai tambahan ya, nilai tambahan terhadap
pekerjaan Kristus Yesus untuk keselamatan dirinya, tetapi haruslah dengan rendah hati menerima, mengakui, ya, semuanya itu adalah oleh karena pekerjaan baik, yaitu pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, ayat 6 dikatakan yang sudah dilimpahkannya. Amin. Bukan belum, tapi sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, berulang-ulang dikatakan di sini dilimpahkannya, ya, kepada kita, ya, dikaruniakannya kepada kita, dan dikatakan itu semuanya oleh karena Yesus Kristus juru selamat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sangat bangga mengenal kemurahan hati Tuhan ini, ya, supaya saudara-saudara kita tidak menghabiskan hari-hari kehidupan kita di dunia ini untuk sesuatu yang sia-sia. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak menghabiskan, ya, waktu kita, ya, tenaga kita, pikiran kita untuk sesuatu yang berakhir dengan sia-sia. Maka sangat bersyukur sekali kita, ya, tahu kebenaran ini, saudaraku, kebenaran di dalam Kristus. Oleh karena sekarang kita tahu bahwa, ya, kepada kita telah dilimpahkannya, dikaruniakannya, ya, kemurahan hatinya kepada kita sebagai keselamatan hidup yang kekal yang tidak kita usahakan. Ya, tidak ada di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, sesuatu yang sangat berharga yang tidak diusahakan menjadi milik. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita melihat arti daripada kemurahan hati Allah, ya, sesuatu yang paling mulia, yang menghidupkan kita, yang dulu kita orang mati, yang tidak berguna. Dikatakan tadi di situ, kita dulu adalah orang-orang yang penuh dengan kejahatan, yang tidak taat, ya, tetapi oleh karena kemurahan hati Allah yang telah menyelamatkan kita, ya, oleh kasih-Nya kepada kita dilimpahkan oleh, ya, pembaharuan akan kehidupan kita di dalam Kristus. Sekarang kita mempunyai hubungan yang baru dengan Allah, dan kita, saudara-saudara, mempunyai fokus, ya, kehidupan kita yang sungguh-sungguh semuanya itu adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Allah kita. Nah, saudara, karena itu di ayatnya yang ke-7 dikatakan supaya kita, amin, supaya kita sebagai orang yang telah dibenarkan. Jadi ada kata, ya, kata telah yang dihilangkan dari situ, Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia. Tapi sebenarnya yang lebih tepat adalah firman Tuhan yang lebih tepat dikatakan adalah supaya kita sebagai orang yang telah dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, berhak menerima hidup yang kekal bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Kita tidak boleh menempatkan, manusia tidak boleh menempatkan bahwa pengharapan akan hidup yang kekal itu karena usaha dan perbuatan yang dilakukannya. Karena itu bertentangan dengan kemurahan hati Tuhan. Ya, itu bertentangan dengan kasih yang dilimpahkan oleh Allah sepenuhnya kepada kita di dalam Kristus Yesus juru selamat kita. Jadi saudara-saudaraku, ya, dikatakan tadi supaya sebagai orang yang telah dibenarkan oleh kasih karunia-Nya. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang kasih karunia Allah, ya, kita harus benar-benar paham. Kita harus benar-benar mengerti yang dimaksudkan dengan kasih karunia Allah ini adalah pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara, itulah kemurahan hati Allah yang terbesar, ya, yang pernah dikaruniakan kepada manusia sebagai, ya, saat ini di mana
itu menjadi sebuah berita. Amin. Itu dikemas, ya, peristiwa 2000 tahun yang lalu itu, Bapak Ibu Saudara, di salib itu dikemas saat ini melalui sebuah berita. Itu yang kita sebut, ya, Injil kasih karunia Allah, yang Paulus katakan bahwa aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat, ya, mencapai garis akhir untuk menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepadaku, yaitu untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Karena itulah, ya, bukti yang paling akurat untuk menyatakan Allah itu baik. Bapak Ibu Saudara, Allah itu penuh kasih, ya, kemurahan hatinya bagi semua orang nyata. Apabila saudara-saudara dan saya, ya, mulai bertumbuh di dalam kerinduan untuk membuka kesaksian kita kepada orang lain tentang salib Kristus. Amin. Berdoalah Bapak Ibu Saudara. Ya, berdoalah kepada Tuhan supaya saudara-saudara diberikan keberanian untuk menyampaikan kemurahan hati Tuhan ini kepada semua orang. Sebab kita, saudaraku, tidak mungkin mendiamkan, ya, tidak mungkin kita menutupi, ya, apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita harus berani membuka mulut kita. Kita harus berani menyaksikan bukan tentang diri kita, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak perlu takut-takut, ya, ragu-ragu, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak perlu, Bapak Ibu Saudara, terlalu menjaga perasaan manusia, ya, tapi akhirnya perasaan Tuhan, ya, terabaikan, ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekali lagi, ya, berdoalah supaya saudara-saudara mengambil bagian di dalam, ya, tugas yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memberitakan kemurahan hatinya, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita, ya, menjadi satu tim, ya, menjadi satu tim yang Tuhan persatukan, ya, di dalam satu persekutuan yang benar, karena kita mempunyai fokus yang sama. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, aku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempunyai fokus yang sama, ya, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Saudara-saudara dan saya adalah satu tim. Amin. Kita adalah tim yang dibentuk oleh Tuhan di dalam kelompok tubuh Kristus, ya, sebagai orang-orang yang telah dikaruniakan, ya, kemurahan hati Allah yang telah menyelamatkan kita semua. Ya, sebelum Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, maka saudara-saudara dan saya, ya, kita semua mempunyai fokus yang nyata, yaitu untuk menyaksikan kemurahan hati Allah, ya, kepada semua orang tentang pengorbanan Kristus yang telah menghapuskan segala dosa dan mengaruniakan kepada setiap orang yang percaya hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Itu dikatakan tadi di ayat 7, ya. Ya, ini tidak boleh menjadi satu kebingungan seperti yang dialami oleh banyak orang, ya, sesuai dengan pengharapan kita. Seolah-olah, ya, ini adalah sesuatu yang belum nyata. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus Yesus pengharapan kita itu adalah sesuatu yang sudah pasti. Amin. Ya, pengharapan kita di dalam Kristus itu bukan pengharapan yang sifatnya mudah-mudahan. Semoga-semoga, tidak Bapak Ibu Saudara. Pengharapan kita itu sudah nyata. Amin. Makanya tadi dikatakan di ayatnya 4 itu kan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita, ya, dan kasihnya kepada manusia, sudah nyata Bapak Ibu Saudara. Jadi pengharapan kita di dalam Kristus Yesus itu tentang kemurahan hati Allah, itu adalah benar-benar satu kenyataan, bukan sesuatu yang suatu saat bisa menghilang,
ya dari hadapan Allah. Itu adalah sungguh-sungguh nyata sebab semuanya itu ya dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus melalui iman kita kepadanya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya pentingnya kita harus terus memperoleh pengetahuan akan kebenaran, karena kita, ya Allah mau supaya kita menemukan ya begitu banyak ya alasan yang begitu besar mengapa Allah melakukan itu semuanya kepada kita. Mengapa Allah begitu mengasihi hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar terus mengetahui alasan apa Allah begitu bermurah hati kepada kita. Padahal semuanya itu bukan karena kebaikan kita. Amin. Ya, bukan karena usaha kita, bukan karena perjuangan kita. Ya, biasanya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimanapun manusia itu ya mengasihi orang lain. Ya, karena saudaraku semakin banyak hal yang diterimanya dari orang lain, dan itu yang menyebabkan dia makin mengasihi orang lain. Tapi di sini kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya Allah begitu mengasihi kita, ya bukan karena hal yang sudah banyak kita lakukan kepadanya, bukan karena hal-hal yang sudah banyak kita ya korbankan baginya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini kita lihat bahwa semata-mata karena memang kasih Allah dikaruniakan kepada kita, itu adalah oleh sebab apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus ya di atas kayu salib, menyelamatkan hidup kita dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, karena itu sekali lagi kita terus terpanggil untuk ya mengetahui ya kasih karunia-Nya, mengetahui rahasia-rahasia daripada alasan berbagai hal mengapa Tuhan begitu murah hati kepada kita. Dapatkah Bapak Ibu Saudara menemukan seluruh alasannya ya di dalam diri Allah yang menjadi sumber pengharapan kita itu? Saudaraku, tidak mungkin itu bisa kita ketahui hanya dengan sekilas atau sepintas atau dengan pengetahuan yang dangkal Bapak Ibu Saudara. Kita ya dapat mengetahui alasan mengapa Allah bermurah hati kepada kita apabila kita selalu dipenuhi dengan pengetahuan yang benar untuk memperbaharui pikiran kita supaya serupa dengan pikiran Kristus yang mulia. Jadi kita masuk Bapak Ibu Saudara, ya kita masuk terus, berjalan terus ya di dalam satu panggilan kehidupan di mana kita semua saudara-saudaraku, setiap orang yang percaya bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah itu sendiri. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya saudara dan saya ya dimampukan untuk menyaksikan salib Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita boleh bertanya pada diri kita sendiri saudaraku. Sudah berapa lama kita ya diselamatkan, dan sudah berapa orang yang pernah mendengar ya dari mulut kita, dari pemberitaan kita, sudah berapa banyak orang yang sudah mendengar tentang kemurahan hati Allah yang sudah kita terima ini Bapak Ibu Saudara. Seandainya ya besok Tuhan datang lalu menanyakan hal itu kepada kita, apa jawaban kita Bapak Ibu Saudara? Ya, sudah berapa banyak orang yang telah mendengar tentang kemurahan hatinya yang sudah kita terima, berita tentang salibnya dan pengorbanannya yang telah menyelamatkan hidup kita. Siapa saja yang sudah mendengarkan melalui pemberitaan kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Ya, itu adalah merupakan perenungan kita sendiri, perenungan kita masing-masing, karena suatu saat itu pasti ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada kita masing-masing. Sebab disitulah kemurahan hati Allah Bapak Ibu Saudara yang perlu diketahui oleh semua orang yang kita jumpai. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi ini adalah merupakan satu ya himbauan, suatu bimbingan dan panggilan bagi kita semua
supaya saudara-saudaraku, ya, kita lihat di ayatnya yang ke-8 itu, ya, ayatnya yang ke-8 dikatakan perkataan ini benar. Amin. Perkataan ini benar, ya, karena ini adalah perkataan firman Tuhan. Dan aku mau supaya engkau, ya, Titus, sebagai pelayan Tuhan, dan kita semua dengan yakin menguatkannya. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh ragu-ragu untuk menyaksikan kemurahan hati Tuhan. Sebab itu bukan cerita tentang diri kita, kebaikan kita, pengetahuan kita, ya, segala sesuatu yang kita miliki. Tapi itu adalah cerita tentang apa yang Tuhan Allah lakukan, supaya kita dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya, amin, bukan agar mereka semua orang yang belum percaya. Bapak Ibu Saudara, Allah tidak mengurusi orang yang tidak percaya berkaitan dengan pengharapan kemurahan hatinya di dalam Kristus Yesus, ya. Allah membiarkan semua orang berjalan menurut keinginannya sendiri, menurut pikirannya sendiri, menurut perbuatan-perbuatannya sendiri, ya. Apa yang ditabur oleh orang, itulah yang akan dituainya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tetapi di sini Tuhan berbicara kepada kita orang yang sudah percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan benar-benar, ya, menyampaikan firman-Nya kepada kita yang sudah percaya. Di sini dikatakan orang-orang yang sudah diselamatkan, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Bapak Ibu Saudara, masih ingat, dan kita semua sering mendengarkan dan kita sering mengulang-ulang tentang dua kehendak Allah yang paling besar di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ya, dikatakan itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, supaya satu, semua orang mendengarkan berita tentang keselamatan. Itu pekerjaan baik yang Allah inginkan. Dan yang kedua, supaya datang kepada pengetahuan akan kebenaran, supaya memperoleh pengertian-pengertian, ya, yang lebih dalam lagi tentang kasih karunia Tuhan. Dan itulah, ya, sungguh-sungguh dikatakan harus melakukan pekerjaan baik itu, sebab itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita bangun di pagi hari seperti ini, saudaraku, kita sedang apa ini Bapak Ibu Saudara? Kita sedang mengerjakan pekerjaan Allah, ya, pekerjaan baik yang Allah inginkan. Bapak Ibu Saudara, kita, ya, bertambah rajin, bertambah sungguh-sungguh, bertambah taat, ya, dengan cara bagaimana kita, ya, memberikan, ya, waktu kita berkorban. Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita untuk dipenuhi dengan, ya, kasih karunia Tuhan, pekerjaan yang baik yang sudah kita terima ini, agar bisa kita dimampukan oleh Tuhan membagikannya, ya, setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita lihat bahwa semua orang di zaman teknologi, ya, informasi sekarang ini di media sosial, ya, semua membagikan, apa-apa dibagikan. Bapak Ibu Saudara, ya, diteruskan, apa-apa berita diteruskan, dibagikan, semua Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita, ya, dengan apa namanya, kita kadang kita kurang menyadari apakah itu sesuatu yang sangat penting atau sesuatu yang tidak terlalu penting. Tapi saudaraku, dengan di zaman sekarang ini dengan mudah saja orang-orang untuk membagikan. Tapi apa yang dibagikan itu Bapak Ibu Saudaraku? Ya, apakah itu terlalu berguna bagi orang lain, atau itu hanya, ya,
satu kebiasaan yang hanya ikut-ikutan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita membagikan, ya saudaraku, mari kita memperbiasakan diri kita juga, ya, menggunakan segala sesuatu fasilitas yang ada pada kita untuk membagikan kemurahan hati Allah. Karena itu adalah sebuah pekerjaan baik yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita terus mengevaluasi hidup kita, mengevaluasi perbuatan baik kita yang harus kita condongkan, kita arahkan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Allah mau supaya kita sebagai orang yang percaya tadi dikatakan sungguh-sungguh melakukan pekerjaan baik ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan kita adalah satu tim yang dibentuk oleh Allah di dalam tubuh Kristus sebagai kumpulan dari orang-orang yang telah diciptakan menjadi manusia baru. Kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, mempunyai tugas bersama, yaitu untuk menyaksikan kemurahan hati Allah kepada semua orang tentang salib Kristus, tentang keselamatan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Nah, saudaraku, tapi ya, di tengah-tengah semangat yang demikian, karena tidak semua orang, Bapak Ibu Saudara, senang mendengarkan tentang kemurahan hati Allah yang kita sampaikan melalui berita, ya, keselamatan, berita kabar baik ini, maka ayat 9 dikatakan di situ, saudara, di ayat 9, firman Tuhan katakan, tetapi apa? Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semuanya itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, di dalam media sosial, di sana terjadi perdebatan, di sana terjadi adu argumentasi, ya, tentang Yesus Kristus, tentang Tuhan, tentang perbuatan baik. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, berakhir dengan sia-sia semuanya. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Itu hanya merupakan, ya, dorongan hobi dan kebiasaan dan kesenang-senangan manusia untuk menunjukkan bahwa mereka itu seolah-olah membela kebenaran tentang Kristus Yesus, tapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara tidak, ya. Karena apa? Karena kita lihat di situ terjadi percekcokan, terjadi persoalan-persoalan satu dengan yang lain, dan semuanya menjadi sia-sia belaka. Sebab apa yang dibicarakan itu adalah tentang perbuatan-perbuatan mereka, bukan tentang perbuatan Allah di dalam Kristus Yesus, yaitu kemurahan hatinya, itu tentang salibnya. Maka di ayat 10 dikatakan, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita saudara-saudara, ya, dipanggil oleh Tuhan dengan penuh kerelaan untuk menyampaikan, ya, berita kemurahan hati Allah, ya, tentang salib Kristus. Itulah, saudaraku, ya, yang menjadi pokok pergumulan kita bersama-sama. Mengapa kita, saudara-saudaraku, harus mengambil bagian di dalam pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kita? Karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena kita tahu bersyukur kepada Tuhan, dan kita rindu supaya kita mendapat bagian, mengambil bagian di dalam pekerjaan baik yang Tuhan karuniakan kepada kita sebagai satu tim pelayanan, ya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Kita harus tetap setia untuk menjalankan tugas kita bersama, ya, saudaraku, di dalam, ya, pekerjaan baik yang Tuhan percayakan ini, untuk menyaksikan, membagikan kepada semua orang kabar baik, ya, kabar baik satu-satunya, tidak ada duanya, Bapak Ibu Saudara, satu-satunya
ya, bukan hal yang lain, tapi satu-satunya tugas kita sebagai satu tim orang-orang kudusnya Tuhan. Kita harus menyatukan hati kita semuanya. Saudaraku, mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya kita tidak membuang-buang waktu kita untuk sesuatu yang tidak berhubungan dengan kehendak Allah, kebaikan Tuhan, dia di dalam tugas memberitakan akan kemurahan hati Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita saudaraku bersama-sama menyatukan hati kita, supaya kita tetap satu hati, satu pikiran, satu fokus, satu tujuan. Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan kita ini, kita mempunyai kesempatan untuk mengasihi orang lain sebagaimana Allah telah lebih dulu mengasihi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kembali lagi Tuhan kami belajar dan belajar lagi terus Bapa di surga akan firman-Mu. Di dalam segala keterbatasan kami tetap percaya bahwa kemurahan hati Tuhan akan selalu menyertai hidup kami. Bapa dalam surga, terkhusus kami Tuhan mendoakan untuk anak dari Bapak Fondra, yaitu Feivel, yang pada pagi hari ini akan menjalani lagi terapi, dan untuk lebih kami tetap percaya bahwa kemurahan hati Tuhan senantiasa menyertai keluarga Bapak Fondra dan Ibu Desputri. Kami doakan pagi hari ini ya Bapa di surga, biarlah Engkau campur tangan untuk terus memperbaharui kemampuan dari anak dari Bapak Fondra, yaitu Feivel, supaya di dalam proses terapi yang akan dijalaninya, Tuhan memberkati tangan para dokter supaya benar-benar dipulihkan dan lebih baik lagi ke depannya. Kami bersyukur ya Bapa dalam surga atas kemurahan hati-Mu, atas kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Ya. Baik, Ya, saya Puji Tuhan. ya. Baik, saya serahkan kepada hambanya, Pendeta Pardosi. Selamat pagi saudaraku. Kita jumpa lagi besok pagi ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.